Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua, Nak? Pagi. Alhamdulillah. Bu. Sehat. Ucap dulu yang hari ini sudah hadir. Ada Rara. Oke, sudah lengkap. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih Mas Lalu. Alhamdulillah ya, bisa bergabung 16 siswa dan dalam keadaan sehat semua, bahagia semua. Bu, lanjutkan. Ayo, masih ingat tentang sel volta ya? Contohnya apa? Sel volta. Baterai. Kita akan melanjutkan tentang sel elektrolisis. Pada elektrolisis itu kita menggunakan arus listrik. Di sel elektrolisis itu mengubah arus listrik. Ya, menggunakan arus listrik untuk berlangsungnya reaksi kimia. Susunan selnya masih sama, Nak, ya. Di anoda itu terjadi oksidasi, di katoda terjadi reduksi. Hanya saja yang membedakan kalau di sel elektrolisis anoda itu muatannya positif, katoda itu muatannya negatif. Larutan Ki akan terion menjadi K+ dan imin. Elektroda negatifnya siapa? Katoda. Elektroda positifnya siapa? Anoda. Ya, biar lebih paham lagi, coba kita perhatikan di sini. Nih. Pada zaman dahulu pun sebenarnya proses penyepuhan itu sudah pernah dilakukan oleh nenek moyang kita. Sampai sekarang masih ada penyepuhan emas di pasar-pasar. Nah, sederhana sekali seperti itu ya. Nah, mereka tidak paham itu menggunakan larutan itu berbahaya atau tidak gitu ya, tanpa sarung tangan gitu ya. Kalau nanti kita di lab kita akan lebih hati-hati. Kita mengelektrolisis misal ya NaCl, lelehan atau larutan NaCl kan mengandung halogen. Kalau anoda tadi terbuat dari grafit atau platina atau karbon, maka di sekitar anoda ada 3 kemungkinan reaksi yang terjadi, yaitu OH-K, halogen K, atau sisa asam oksi. Yang teroksidasi di anoda adalah logamnya. Jadi kalau Cu ya jadi Cu2+, Ag jadi Ag+. Gitu ya. Kalau kita melihat lagi di sel volta, pada deret volta itu kan logam alkali tanah, Al ini ada di kirinya H. Sehingga pada saat dalam bentuk larutan garam yang tereduksi adalah H2O. Kita ambil contoh ini. Yang CuSO4 misalkan di sini. CuSO4 akan mengalami ionisasi jadi Cu2+ dan SO4 2-. Sehingga Cu-nya lah yang mengalami reduksi. Kita ada latihan nih. Oke, kelompok 1, kelompoknya virus. Silahkan kerjakan nomor 1. Udah belum, Nah? Baru proses, Bu. Ya. Aduh. Berarti NaCl jadi Na+ dan Cl-. 2H2O kenapa ya, Fai? Tadi, Fai? Soalnya larutan bukan? Larutan. Yuk, sekarang berarti kelompoknya Rian. CuCl2 jadi Cu2+ plus 2Cl-. Sama kayak tadi yang dicoret mana? Kenapa tidak dikali silang, Nang? Elektronnya. Elektronnya sudah sama. Sekarang kita akan melihat di LKPD. Kita berkompetisi mengumpulkan poin sehingga Bu Ut tidak akan menunjuk. Tujuan pembelajaran kita hari ini kan kita ingin mengetahui sel elektrolisis itu ya, di dalam sel elektrolisis itu diantaranya ada arus yang terlibat, kemudian ada yang bertindak sebagai katoda dan anoda ya. Kemudian kita bisa mengidentifikasi reaksi yang terjadi di anoda dan di katoda, bagaimana kalau dia sebagai larutan, bagaimana kalau dia sebagai lelehan.
ion-ion dalam larutan CuSO4. Tadi apa jawabnya? Ion-ion apa saja dalam CuSO4? Cu2+. Dan CO2+, Min. SO4 2 2 min, min. SO4-nya berapa min? 2 min. 2 min. 2 min. Apakah elektroda PT tadi ikut bereaksi? Tidak. Yang tidak ikut bereaksi tadi PT sama apa ya? CaO. PT, C, dan AU. Kemudian tadi sudah dijawab, artinya bahwa hasil hipotetis kalian tadi membuktikan bahwa katoda terjadi reduksi, anoda terjadi oksidasi, gitu ya. Nah, ini ada elektrolisis larutan NaC, ada asesmen, ada 3 soal. Silahkan dikerjakan. Nanti dikirim di assignment aja, dikirim di assignment. Nah, hari ini ya, tadi kita sudah belajar tentang sel elektrolisis. Sebelum kita akhiri, kita simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini. Tadi sel elektrolisis itu dalam kehidupan digunakan Oh, itu penyepuhan. Nanti kalau sudah tidak pandemi, kita jalan-jalan ke pasar Keranggan. Kita lihat langsung ya proses penyepuhan. Ya. Kemudian apalagi yang bisa kita simpulkan dari reaksi elektrolisis yang kita pelajari hari ini? Yang bereaksi, yang tidak bereaksi. Elektroda inert dan tak inert, betul. Bahwa di katoda terjadi reduksi, di anoda oksidasi. Yang membedakan dengan volta tadi apanya? Fungsi elektrodanya. Oke anak-anak, sudah kita jalani 2 jam pelajaran kita hari ini, belajar tentang sel elektrolisis. Nanti kalau kalian misalnya terjun di dunia industri, nanti kalian akan tetap menggunakan prinsip redox dalam kehidupan ya. Entah itu volta, entah itu sel elektrolisis. Nah, makanya dalam mempelajari ilmu itu selalu berkaitan ya. Siapa tahu nanti kalian bisa buka toko emas. Bagaimana membuat emas yang mahal jadi agak murah? Oh, dicampur, dialiase. Oh, saya ingin membuat perhiasan yang ringan di mana kita menggunakan logam biasa yang dilapis emas, misal seperti itu kan bisa. Ya, ilmunya tidak akan hilang. Ya. Oke, tetap sehat, tetap semangat, jaga jarak, jaga kesehatan ya. Tidak usah keluar-keluar rumah dulu. Tata biaya. Ingat, bantu pemerintah untuk selalu mematuhi protokol kesehatan biar dampak COVID-nya tidak semakin merajalela, gitu ya. Mas, dipimpin doa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Ayo, Mas Irfan. Oke. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat, belajar di rumah bukan menjadi halangan ya. Karena walaupun berjauhan, hati kita tetap selalu dekat, semangat kita tetap sama ya. Sudah kelas 3, jangan lupa selalu belajar, perbanyak berdoa, tahun depan sudah jadi mahasiswa loh. Gitu ya. Tetap semangat ya Nak, sampai ketemu lagi. Buat akhiri sampai sini dulu. Tapi sebelumnya Bu Ut absen dulu ya, attendance-nya Bu Ut download dulu. Habis ini silakan istirahat. Nanti jam selanjutnya 12.30 ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Makasih ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.